Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Riana Ramadhani dengan NIM 2110-12096, kelas 4A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, YIN Sultan Amai Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi pendidikan. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Evaluasi pendidikan adalah proses penilaian. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektif strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan. Evaluasi merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Evaluasi juga merupakan bagian dari proses dan secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Evaluasi juga harus dilakukan secara sistematis dan kontinu agar dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang dievaluasi. Evaluasi pendidikan ada 4 ruang lingkup, yaitu ada pengukuran, pengujian, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran, menurut Supranto menjelaskan, perihal tentang pengukuran merupakan cabang ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar untuk mengembangkan tes yang lebih baik lagi sehingga menghasilkan tes secara valid. Di sini beberapa tingkah laku pengukuran, yaitu yang pertama, perbandingan antara perlengkapan yang diukur dengan alat ukurnya. Yang kedua, hasil pengukuran yang bersifat kuantitatif atau berupa angka. Yang ketiga, hasil pengukuran bersifat deskriptif. Yang berikut, pengujian. Pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan penilaian atau proses pengeksekusian program dengan tujuan untuk menemukan kerusakan atau kesalahan pada program. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian menurut Griffin dan Nix yaitu suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Di sini penilaian berhubungan dengan setiap bagian dari proses pendidikan, bukan hanya keberhasilan belajar saja, tetapi mencakup semua proses mengajar dan belajar. Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik peserta didik, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Dan yang terakhir ada evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Berikut ini hal-hal yang perlu dilakukan dalam sebuah evaluasi pendidikan. Yang pertama, apa itu evaluasi pendidikan? Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Berikutnya, siapa yang akan mengevaluasi? Yang akan mengevaluasi adalah atasan atau pihak yang berwenang dan yang dipercayai langsung oleh atasan untuk menilai orang tersebut sejauh mana kemampuan yang dia ketahui. Berikutnya, mengapa perlu melakukan evaluasi dalam pendidikan? Karena evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak akan berkembang dalam merancang sistem pembelajaran. Yang berikutnya, kapan evaluasi akan dilakukan? Dilakukan ketika program telah dilaksanakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Yang terakhir, cara melakukan proses evaluasi adalah dengan menentukan topik evaluasi terlebih dahulu, sehingga pastinya sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan, melaksanakan evaluasi, mengelola dan menghasilkan data hasil evaluasi tersebut.
Baik, selanjutnya ada tujuan secara umum dan secara khusus. Tujuan secara umum adalah untuk menghimpun bahan-bahan yang akan dijadikan mengenai bukti taraf perkembangan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dan untuk mengetahui metode-metode efektif dalam pembelajaran. Dan adapun tujuan secara khusus untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan untuk mencari penyebab faktor-faktor keberhasilan dan tidak keberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Dan yang selanjutnya ada fungsi secara umum dan khusus. Fungsi secara umum adalah memotivasi siswa untuk belajar, memantau ketercapaian standar ketentuan belajar yang telah ditetapkan dan dicapai oleh siswa, sebagai pertanggungjawab publik kepada stakeholder pendidikan atau sekolah, guru, orang tua, siswa, dan masyarakat, dan alat untuk mengendalikan serta menjamin kualitas pembelajaran yang dilaksanakan sekolah oleh guru maupun siswa. Fungsi secara khusus dijabarkan secara psikologis. Evaluasi pembelajaran menurut psikologis mengandung fungsi yang cukup signifikan, baik bagi siswa, guru, dan orang tua siswa. Bagi siswa, penilaian guru merupakan alat bantu mengatasi kekurangan kemampuan atau ketidakmampuannya dalam menilai kemampuan dan kemajuan dirinya sendiri. Adapun secara didaktis adalah metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan siswa pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Adapun secara administratif adalah evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Baik, itulah tadi penjelasan materi tentang evaluasi pendidikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.